Kalau kita melihat prediksi pertumbuhan ekonomi global dari IMF, memang mereka menyatakan tahun ini diperkirakan ekonomi dunia kontraksi hampir 5%. Di mana ekonomi Amerika Serikat yang menggerakkan sekitar 20% dari ekonomi dunia kontraksi 8%. Namun kalau kita melihat prediksi mereka atas pertumbuhan ekonomi Indonesia, mereka hanya menyatakan Indonesia akan kontraksi minus 0,3%. Sehingga masih relatif lebih baik dibanding negara-negara lainnya, khususnya dibanding ekonomi dunia. Nah, IMF juga memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 akan lebih baik, ya, di mana pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan di 5,4% dan ekonomi Indonesia di 6,1% tumbuhnya. Namun kita juga harus ingat bahwa ini berdasarkan asumsi bahwa tidak ada pandemi jilid 2, khususnya di triwulan keempat tahun ini, karena jika ada pandemi jilid kedua, otomatis pemulihan ekonomi tahun 2021 tidak pasti. Dan kuncinya adalah seberapa cepat dunia medis bisa menemukan vaksin anti-COVID yang bisa diproduksi secara massal di semester pertama tahun 2021, sehingga pemulihan ekonomi global bisa menjadi lebih pasti. Oke, di sisi lain, kondisi dari COVID, jilid 2 ini begitu, karena jilid 1 saja kita belum selesai, kita ditantang juga untuk reopening Iya. ekonomi di bulan, Agustus begitu, itu disampaikan juga oleh World Bank dan bulan Agustus itu tinggal beberapa hari lagi, karena kalau tidak Indonesia akan terbuka untuk, resesi juga begitu ya. Seperti apa menghadapi hal tersebut nih Pak Fauzi, dengan beberapa, hal-hal yang mungkin saja bisa menjadi indikasi Indonesia pun akan mengarah ke tempat yang sama begitu Oke. ya, resesi juga, seperti apa Pak Fauzi? Oke. Ini permasalahannya, krisis ekonomi kali ini tidak konvensional. Kalau kita dibandingkan dengan krisis ekonomi global tahun 2008, 2009, lalu juga krisis moneter di Asia tahun 98, awal dari permasalahannya pada saat itu adalah ekonomi. Ya. Sekarang awal permasalahannya itu adalah wabah, ya, sehingga ada krisis kesehatan yang suka atau tidak untuk meredam pandemi ini, jadi meluasnya pandemi COVID-19, otoritas kesehatan terpaksa harus menetapkan lockdown dan social distancing, ya, PSBB. Dan kebijakan tersebut membekukan aktivitas ekonomi. Dan kepentingan otoritas kesehatan itu jelas berbeda dengan kepentingan otoritas moneter dan fiskal, di mana stimulus moneter dan fiskal itu hanya bisa efektif jika memberi stimulasi terhadap aktivitas ekonomi. Dan kali ini aktivitas ekonomi dibatasi dengan kebijakan social distancing dan lockdown. Makanya bisa dibilang bahwa kali ini kebijakan moneter dan fiskal di dunia efektivitasnya jauh lebih terbatas dibanding pada saat tahun 2008-2009.